kitab Usul Kafi, kitab Syiah, at-taqiyatu minad-dini wa dini abai wala imana lima la taqiyalahu. Kata Syiah di kitabnya, taqiyah itu adalah agamaku dan agama nenek moyangku, dan tidaklah orang itu beriman yang tidak bertaqiyah. Jadi setiap yang diucapkan orang Syiah itu yang tidak sesuai dengan keyakinannya itu adalah taqiyah. Jadi apa yang diucapkan Mahdi Rojai yang mengisbatkan Ba'lawi itu taqiyah. Karena apa? Karena ada satu istilah di kitab Syiah Filmijan halaman 100, taqiyah itu ang takula au tab'ala ghairu mata taqidu, mengucapkan atau melakukan sesuatu yang ia tidak yakini. Sebenarnya dia itu tidak meyakini Ba'lawi, tapi dia ucapkan. Karena apa? Ditadfa'a doror an-nafsika, karena ia takut terjadi bahaya pada dirinya, au malika atau keluar hartanya, au litahfada bikaromatika. Jadi apa yang diucapkan Syiah yang tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan itu adalah taqiyah. Itu Syiah ya, benar itu. Syiah, taqiyah itu dalam agama Syiah itu adalah dia itu keimanan dia, iman ya dianggapnya ya. Ya, itu. Ya betul. Lain daripada itu Bang Rizky, saya rasa Syekh Mahdi Ar-Rajai ini telah melanggar kaidahnya sendiri, gitu loh. Ya. Iya, Bang. Telah melanggar kaidahnya sendiri. Bagi dia itu iman, Bang. Fa innahu la imana liman la taqiyya, di ibaratnya itu. Iya, makanya Usul Kafi. Ya, makanya kan saya hati-hati makanya. Saya berani mengatakan bahwasanya Mahdi Rojai ini telah melakukan penyelewengan di dalam kaidahnya sendiri. Ya, benar. Di mana dalam kitab Al-Muqibun dia itu kan mengatakan, wa min dzalika idza qalu aqibuhu min fulanin awil al-aqibu min fulanin fa innahu yadullu ala anna aqibahu munhasirun fihi. Nah, ini yang dijadikan hujjah oleh Kiai Imad, bahwasanya ketika ahli nasab itu menulis sebuah catatan dalam kitab nasabnya itu menggunakan sighah hasr, maka itu adalah satu bentuk kalimat yang menutup kemungkinan adanya perubahan, baik itu berbentuk tambahan ataupun pengurangan dari jumlah yang disebutkan dari keluarga yang sedang dibicarakan, kan begitu. Nah, itu dalam kitabnya Syekh Mahdi Ar-Rajai Al-Muqibun. Sementara sekarang dia mengatakan bahwasanya tidak disebutkan belum tentu tidak ada. Nah, ini kan kontradiksi ya antara apa yang dia tulis dalam kitabnya dengan apa yang dia nyatakan saat ini. Nah, lain daripada itu, para habaib ini juga melakukan standar ganda, di mana dia dulu menolak kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah dinisbahkan kepada Fakhruddin Ar-Razi hanya karena yang mentahqiq kitab itu adalah Syekh Mahdi Ar-Rajai, yang mana beliau ini bermanhaj akidahnya Syiah. Itu jadi bukan karena apanya, tapi karena manhajnya yang diragukan, gitu loh. Tapi di lain sisi dia itu menjadikan Mahdi Ar-Rajai itu sebagai rujukan utama ketika memberikan pernyataan akan keabsahan nasabnya para habaib. Nah, ini kan namanya jelas taqiyah itu. Ini kan taqiyah jelas itu. Nah, berarti jadi ada menambahkan lagi, Gus. Kalau alasannya itu taqiyah dan juga apa yang disampaikan oleh saya sepakat dengan Said Ghori bahwa dalam kitabnya Al-Maqasib Al-Mahrumah, apa kata dia? Anna tarikaha katarikis sholah. Orang yang meninggalkan taqiyah dalam akidah Syiah itu kayak orang meninggalkan sholat. Artinya taqiyah itu adalah makanan dia dalam berakidah, Bang. Saya punya kitabnya khusus Syiah 500 tanya jawab tentang Syiah full bahasa Arab. Di bawahnya itu ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengkritiki ini naudzubillah di atasnya Syiah, yang di bawahnya ahli sunnah. Sebentar, kalau pengen lihat jawaban terkait hadis-hadis pembahasan apapun dari Syiah yang kayak misalkan contoh ana madinatil ilmi wa ali babuha, kan ada itu. Itu silakan semua Anda melihat dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Itu dijawab semua dengan tuntas gitu, teman-teman. Jadi
Ya, jadi teman-teman jangan pernah terpancing dan tervirus oleh akidah Syiah taqiyah kepada Sunni. Hati-hati. Ya. Hati-hati, benar. Akidah Syiah, mereka benci Syiah, tapi mereka diri mereka Syiah, gitu loh. Ini bahaya ini. Salah satu buktinya mereka sudah mulai mendoktrin, memisahkan antara ulama yang berpegang kepada akidah ahli sunnah secara asli dengan ulama yang aduk-adukan, atau enggak yang aduk-adukan, yang masih percaya Syiah, gitu. Jadi ulama-ulama yang mengagumi Ba'alawi, ulama-ulama yang meyakini nasab Ba'alawi sebagai nasab keturunan Nabi, itu rata-rata mereka legowo dengan Syiah. Jelas? Iya, benar. Iya. Ya, Jadi Rizky, saya halo, tambahkan Rizky. lagi, setiap yang diucapkan Syiah itu adalah kalau tidak sesuai dengan mata akidah, sesuai keyakinan dia, itu adalah taqiyah. Karena dalam agama dia, taqiyah itu adalah keimanan dan rukun imannya. Jadi hati-hati ya, Syiah itu taqiyah termasuk rukun iman dia itu. Jadi setiap yang diucapkan dia itu yang tidak sesuai dengan keyakinannya itu adalah taqiyah. Iya, Kang Gus Hasan dan Kang Rizky khususnya. Nah, ini pengetahuan ini yang disampaikan Said Qori dan Kang Rizky. Nah, ini saya berterima kasih ya, artinya buat diri saya. Tapi dengan pengetahuan yang barusan, ini kan perlu juga di orang-orang kita itu diberi penjelasan, gitu loh, Kang Rizky. Ya. Karena biar tidak mencela-mencela Gus Hasan, gitu loh. Kan sudah jelas itu data-data yang disampaikan Said Qori dan Kang Rizky. Ya, saya sepakat dengan Yai Said Qori, benar itu taqiyah. Pasti yakin saya taqiyah. Karena rukun iman dia itu taqiyah, mah. Rukun iman dia dalam akidah Syiah itu rukun iman taqiyah itu. Apa kata Dan dia? teman-teman harus tahu bahwa persoalan taqiyah mereka terkait masalah nasab ini itu sudah lama kami cium baunya sama Gus Hasan itu. Sudah lama kita mencium bau. Yai Said Qori ada nih kata-kata yang lebih sadis lagi. Dia mengutip katanya dari Imam Husain, laulal taqiyah ma'urifa waliyuna min aduwina. Jika kami tidak taqiyah, maka kami tidak tahu mana musuh, mana kekasih. Itu yang dikatakan dia. Di kitabnya, di tafsir Al-Hasan Al-Askari, artinya dia itu pintar main kata-kata demi apa? Tadfa'u darur an nafsik, supaya dia itu aman, supaya golongan dia aman. Artinya dia orang ini supaya tunduk sama saya nih, artinya saya taqiyah nih. Ya. Dia walaupun dia tidak yakin apa yang dia ucapkan, tapi dia mau mengucapkan, itu namanya taqiyah. Makanya yang nggak paham Mahdi Roja'i itu hati-hati itu. Istilah lain apa itu? Harus istilah lain ideologi. biar bisa dimengerti dan dicerna itu. Istilah lain taqiyah itu artinya. Banyak kalau di sini. Tipu muslihat. Taqiyah itu, iya benar-benar. Skitmanul haqqi wa satril i'tiqadi bih. Taqiyah itu menyembunyikan kebenaran dan menutupi keyakinannya. Artinya dia itu tidak meyakini, tapi terpaksa dia ucapkan. Ya. Namanya tipu muslihat. Tipu muslihat. Hati-hati, makanya Syiah itu rukun iman, taqiyah itu. Hati-hati. Enggak pernah ceramah hati-hati ya. tentang sahabat memang. Makanya saya sering bilang itu Syiah, hati-hati, setiap omongan Syiah itu rukun imannya, taqiyah itu. Contoh, kalian pernah nggak dengar si Rizik ceramah? Halo, kalian pernah nggak dengar si Rizik ceramah? Belok sini. Sebarkanlah fitnah. Oh bukan. Pabrikan nasi. Sebarkanlah fitnah. Ingat nggak? Yang bisa dipercayai oleh masyarakat. Masyarakat. Itulah. Kalau masyarakat itu. Itu kerjaan orang Syiah itu. Gitu. Jadi Ba'alawi ini terpecah 3 golongan sebenarnya. Mereka ada 3 golongan. Yang satu Syiah Rafidi, Imamiyah Irani, yang satu Khawarij, yang satu lagi Sunni asli. Ada Sunni aslinya, cuman itu sedikit. Gitu loh.
Kang Rizky. Iya, iya bang, iya bang. Ya, Kang Rizky, ini berdomisili di mana Kang Rizky? Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Jawa Barat di mana Kang Rizky? Iya, sebelah kiri. Iya Jawa Barat aja bang. Ya enggak, masalahnya saya kalau dengar saut, dengar suaranya Kang Rizky kayak saya enggak asing gitu loh. Kayak saya pernah ketemu gitu. Oh. Di dunia ini ada ribuan orang bang, nggak mungkin. Ya enggak, maksudnya siapa? Karena saya kalau Jawa Barat kan termasuk Banten, Jawa Barat bukan? Enggak, Banten bukan. Oh, Banten bukan ya. Ya udah, berarti saya insya Allah mengenal Kang Rizky lah. Luar biasa. Teruskan. Ya, ya. Jadi saya tambahkan lagi, setiap yang diucapkan Mahdi Rojai itu adalah takiyah. Takiyah. Jadi hati-hati ya. Takiyah. Syiah itu kelicikan dia itu apa? Bisa membulak-balikan fakta. Kitmanul haq. Dia disembunyikan walaupun dia tidak meyakini, demi kepentingan dia ucapkan. Takiyah itu. Takiyah. Itu dalam agama Aswaja itu udah menyimpang takiyah itu. Ya. Itu namanya apa? Takiyah itu. Tipu muslihat. Ya benar. Tipu muslihat ya. Takiyah itu. Intinya demi kepentingan dia, demi menjaga martabat dia. Dan menjaga Ya, rukun klan iman dia. lah. Iya, rukun iman. Yang belum tahu takiyah itu rukun iman dibagi dia. La iman Allah di ibaratnya juga. Tidaklah beriman orang tidak takiyah. Tapi syarat takiyah dia itu fidyaril muslimin, Masuk asalkan kategori masih di yang biasa kita negara yakini muslim. rukun imannya seperti itu. Gimana? Maksudnya kalau rukun iman yang dianjurkan khususnya warga NU, misalkan kan rukun imannya kan tetap berpegang teguh kan, baca syahadat misalkan contoh kan, itu ada kajian tertentu sendiri apa gimana Pak Kang Rizky? Apa bang? Ini ada Yai, ada Sayyid Gori. Kenapa bang? Enggak, pertanyaannya Bang Naim itu arahnya apa? Bang Naim itu kemana arahnya? Arahnya maksudnya kan ini kan terlalu melebar kan, yang di kalangan kaum habaib sendiri itu kan emang juga ada grupnya tertentu lah, yang termasuk muhibinnya itu terlalu mengikutinya, yang tidak terjumus. Itu gimana caranya dia untuk caranya mengeluarkan dari belenggunya hati itu kan? Apa ada kaidahnya yang bisa dia yang dianut, apa caranya dituntun apa gimana? Ya, nah. Itu aja yang tanya, biar nggak sasar Brian kan, katakan itu. Solusinya cuma satu. Sampaikan terus Ya, kebenaran, monggo. keliling sampung Sayyid Gori. kepada kiai-kiai yang masih percaya Balawi. Terus ketika ada persekusi, semua pada siap membela, gitu loh. Bukan cuma bela di YouTube, di TikTok toh. Ya. Semua bisa turun tangan membela secara fisik, faktual gitu loh. Siap. Jadi gini Gus Hasan. Kalau terjadi apa-apa, kita kena apa-apa, itu syahid hukumnya. Ya. Karena kita membela kebenaran. Jadi gini Kang Rizky. Walau bukan ini yang- syahid, bukan makna syahid ini ya, bukan makna syahid akhirat ya, syahid dunia ya. Pahala syahid lah maksudnya. Ya. Kang Naim tadi kan menyimak dan mendengarkan penjelasan Said Qori dan Kang Rizky. Terus ada pertanyaan, Kang Rizky mungkin menyebutkan la imanallaha. Artinya kalau orang yang tidak bertakiyah dalam ajaran Syiah itu berarti dia bukan Syiah. Jadi mungkin gini Kang Rizky, pertanyaan Kang Naim itu biar tahu ciri-ciri ibaratnya
takiyah itu gitu loh, yang bisa dimengerti itu gimana gitu loh Kang Rizky, mungkin begitu. Gini, saya jelasin. Bang, udah jelasin tadi. Nih, saya jelasin. Si Mahdi Rojai, ya, Syekh Mahdi Rojai itu di dalam kitab dia pada mukaddimah kitabnya ketika dia menjelaskan kaidah-kaidah ilmu nasab, itu dia menjelaskan bahwa siapapun orang yang dianggap sebagai sadah mesti syuhra wal istifadah. Syuhra wal istifadahnya itu mesti diketahui ma'rufina wa masyhurina. Mesti diketahui, dikenal dan masyhur, ya. Bijamil ajyal. Ya, min jami'il ajyal, di sepanjang generasi, di semua generasi, ya. Nah, ketika kita tanyakan Ubaidillah itu, dia mengakui bahwa memang Ubaidillah itu tidak pernah dikenal di kitab-kitab nasab. Itu dia akui di bahasanya tuh, ya. Tapi dia mengolah bahasa dengan statement baru, dengan memakai kaidah usul fiqh. Tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Padahal kaidah itu, ya, ketika kita pelajari itu jelas sekali. Jikalau tidak disebutkan hanya di dalam satu kitab, itu benar, bukan berarti tidak ada. Tapi kalau tidak disebutkan dari berbagai kitab-kitab nasab, udah pasti nggak ada, gitu loh. Nah, diselewengkan maknanya. Lalu dia menyatakan mengakui nasab tersebut. Nah, itulah yang dinamanya taqiyah. Ya, hakikatnya dia menyatakan bahwa Ba'alawi itu palsu, tapi karena Indonesia ini mayoritas Ba'alawi itu 80% adalah Syiah, ya, maka mereka taqiyah supaya tidak menjadi bumerang buat si Mahdi Rojai, karena Syiah Indonesia ini adalah Syiah Irani. Jelas? Jelas Kang Niam. Jelas Kang Niam. Ya, sepakat itu, benar-benar. Itu namanya taqiyah, ya. Ya. Yang belum paham itu taqiyah namanya. Artinya dia menjaga diri, taqiyah itu. Bahasanya nyari nyaman Kang Niam. Nyari nyaman, taqiyah. Nyari aman. Itu rukun iman dia. Ciri-ciri, ya, kalau dalam percintaan ibaratnya juga. Halo, ciri-ciri dalam percintaan. Menyelam dalam air jadi air gitu aja lah. Gini teman-teman, ciri-ciri coba lihat. Mereka kalau kawin dengan orang pribumi nih, dengerin. Nah, ketika dia udah pakai orang pribumi, udah hamil, itu ditinggalin begitu saja, gitu loh. Anak yang lahir dari perutnya orang pribumi itu nggak ditanggung jawabnya. Itu banyak kejadian. Dan kemarin yang kasus masalah si Zida apa siapa tuh kan? Itu sama, semakna dengan kaidah-kaidah taqiyah dalam percintaan, gitu loh. Jelas Said, jelas. Emang pembegal nasab mereka itu. Jadi artinya habis berak tidak disiram, ya. Tapi teriak-teriak tai orang gitu, bukan tai dia. Ya. Itu taqiyah, Bang. Taqiyah itu namanya. Iya, apa sih Rukun iman itu dia mah, rukun iman. Taqiyah itu rukun iman dia mah. Orang katanya dosanya kayak ninggal sholat kok, taqiyah itu. Jadi gini Kang Niam, tadi kan Kang Rizky ngomong itu rukun iman, tapi Kang Niam tadi menanyakan kalau rukun iman kita ya bukan itu, gitu loh, ya Kang Niam. Ya yang jadi biasa itu dijadikan keyakinan buat mereka, gitu. Dari pelajari dari awal kan nggak begitu, maksudnya kan kita bingungnya kan, dari pahamnya kan kita kan beda persepsi kan gitu. Kalau dijadikan rukun iman yang disampaikan Kang Rizky itu bukan rukun iman apa yang sama kita anut dan menurut ajaran kita, gitu loh Kang Niam, ya. Paham. Itu kan bukan rukun iman dalam golongannya, rukun iman dalam sanapnya, dalam golongannya Kang Niam. Iman golongan dia. Jadi keyakinan ya dalam Syiah itu, taqiyah itu. Kiai Said Qori, ada salam dari Abi Darda. Alaihi waalaikumsalam. Nah, ini kan masalahnya kan begini teman-teman ya. Masalah utamanya itu adalah
tidak semua umat masyarakat Indonesia itu memahami karakteristik dari setiap manhaj yang ada di dalam agama Islam. Bagaimana itu manhaj Syiah, bagaimana itu manhaj Wahabi, bagaimana itu manhaj Khawarij, bagaimana itu manhaj Mu'tazilah, bagaimana itu manhaj Aswaja. Itu mereka banyak nggak tahu. Ya, sehingga mereka ini gampang terprovokasi, gampang mereka ini tertarik, terpesona dengan gaya-gaya yang memang mereka yakini sebagai bagian daripada kemuliaan agama. Nah, ini yang pernah disinggung oleh Ibnu Rusdi. Idza aradta an tatahakkama fi jahilin fa'alaika an tughlafa kulla batilin bighilafi dinin. Kalau kamu ingin mengeksploitasi umat yang awam, maka hendaknya kamu itu membungkus semua kebatilan dengan kemasan agama. Nah, sehingga apa yang dijelaskan oleh Bang Rizky, Said Qori, itu akhirnya dimaknai berbeda. Di mana kita ini ingin meluruskan apa yang tidak benar dari pemahaman umat, tapi kita dituduh mau memecah belah umat. Maka, ya. Sehingga ketika kita mengatakan bahwasanya ini adalah takiyah, kita beberkan, kenapa kok takiyah? Karena identifikasinya jelas. Di mana Syekh Mahdi Ar-Raja'i ini telah melanggar kaidah yang dia tulis dalam kitabnya sendiri yang bernama Al-Muqibun. Begitu juga para habaib juga melakukan standar ganda. Awalnya menolak Syajarah Mubarakah karena ditahqiq oleh Mahdi Ar-Raja'i, karena itu merugikan bagi kalangan habaib. Nah, kemudian mereka itu mengaku pernyataan Syekh Mahdi Ar-Raja'i ketika mensahihkan nasabnya habaib, karena itu menguntungkan para habaib. Ini namanya standar ganda. Jadi bukan memecah belah kita ini teman-teman, tapi mendudukkan satu masalah tepat pada posisinya, gitu loh. Sepakat, ya. Nah, saya sepakat. Jadi takiyah itu standar ganda, istilah modernnya mah. Benar-benar. Kalau aneh nggak mau pakai standar ganda, orang nggak paham. Tipu muslihat aja. Ya. Apa tuh ya? Itu yang intelektual, saya sorry, betul. Kalau standar ganda Agak nanti halus dulu malah dong. larinya ke Agak genetika halus lagi. sedikit Tipu dong. muslihat memang yang biar Sorry. lebih bisa dicerna. Belum. Masuk ke dalam aja. Benar, tipu muslihat itu Kang Niam. Jadi kalau pakai standar ganda kan nanti orang nggak paham. Jadi nanti kalau standar ganda bisa genetika lagi. Dika itu gimana maksudnya Dika itu? Kalau ketemunya sependapat begini kan enak didengar. Kalau beda pendapat, beda-beda ya itu namanya Yo. ada ayam. Ini Gus Hasan, tadi yang disampaikan Said Qori kan biar mudah dicerna orang masyarakat awam itu tipu muslihat gitu loh Gus. Iya. Paham saya. Paham.